Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan belajar sepanjang hayat. Mari kita kembali mempelajari bab tentang macam-macam sholat sunnah dari segi cara melaksanakannya. Di sini disebutkan klasifikasi atau pengelompokan praktek melaksanakan sholat sunnah. Terbagi menjadi 3 ya. Ada sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah saja. Kedua dikerjakan dengan munfarid sendiri. Dan yang ketiga boleh dikerjakan baik berjamaah maupun munfarid. Kemudian yang pertama yaitu sholat sunnah yang dikerjakan dengan berjamaah. Di antaranya adalah sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, yang disebut dengan Idain. Jadi kalau Idain itu isinya sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Yang kedua, sholat sunnah yang prakteknya dikerjakan dengan berjamaah adalah sholat khusufain. Sholat khusufain isinya sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan contoh berikutnya adalah sholat istisqa, sholat memohon agar diturunkan hujan karena terjadi kekeringan kemarau yang sangat panjang. Bagian yang kedua adalah sholat sunnah yang praktek melaksanakannya dikerjakan dengan munfarid atau secara sendirian. Macam-macamnya adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang dikerjakan mengiring-iringi sholat fardu, sholat wajib, baik zuhur, asar, sampai subuh ya. Kalau sebelumnya sholat wajib disebut sholat sunnah rawatib qobliyah, kalau sesudah sholat wajib namanya ba'diyah. Yang kedua, contoh dari sholat sunnah yang dikerjakan dengan munfarid sendiri adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid ini sholat sunnah yang dikerjakan begitu kita sampai di masjid, baru datang, kemudian posisi kita belum duduk, maka untuk menghormati masjid, menghormati Baitullah, kita melaksanakan sholat sunnah yang disebut tahiyatul masjid. Contoh ketiga adalah sholat sunnah istikharah. Sholat sunnah istikharah ini tujuannya untuk meminta pilihan yang terbaik dari Allah. Jadi misalnya kita punya 2 pilihan yang kita sendiri bimbang, ragu, maka ada baiknya kita melaksanakan sholat istikharah, karena apapun pilihan yang sudah diberikan oleh Allah tentunya merupakan solusi terbaik. Pilihan dari Allah adalah pasti lebih baik daripada pilihan kita sebagai hambanya, karena Allah adalah
Sang Pencipta, sedangkan kita adalah makhluk yang diciptakan. Tentunya Allah Al-Alimu Al-Khabir, lebih mengetahui dan lebih detail ya mengetahui karakter kita sehingga memberikan pilihan terbaik. Bagian yang ketiga adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan baik itu secara berjamaah maupun munfarid. Isinya diantaranya sholat sunnah tarawih. Jadi sholat sunnah tarawih boleh dikerjakan secara berjamaah, boleh pula dikerjakan munfarid. Kemudian sholat tahajud boleh berjamaah, boleh munfarid. Namun biasanya namanya tahajud kan untuk meningkatkan ketakwaan kita, karena sholat tahajud merupakan ciri identitas daripada orang yang soleh. Ini banyak yang melaksanakan dengan sendiri. Di samping itu, sholat tahajud berfungsi sebagai PDKT hamba kepada Allah ya. Jadi misalnya kita sedih, kita meminta petunjuk Allah, ini sepertinya lebih khusyuk kalau dilaksanakan dengan munfarid sendirian. Sedangkan kalau berjamaah kan kita akan terpengaruh, tidak fokus ataupun kurang khusyuk. Yang ketiga, sholat sunnah tasbih. Sholat sunnah tasbih ciri khasnya di dalam satu rakaat ada 75 bacaan tasbih. Berarti kalau kita melaksanakan sholat tasbih 4 rakaat tinggal kali 4 saja, 75 dikali 4. Berarti di dalam sholat tasbih terdapat 300 bacaan tasbih. Isi bacaan tasbih ya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian sholat duha ini dikerjakan begitu setelah matahari terbit ya dari arah timur. Dan sholat witir dilaksanakan sebagai penutup semua sholat sunnah. Secara keseluruhan, sholat itu sebenarnya di dalam cara melaksanakannya, prakteknya itu sama. Maksudnya sama adalah bacaannya, membaca Fatihah sama ya, bacaan ruku, bacaan sujud, itu yang disebut rukun qauliyah, ucapan, ataupun sama pula dalam rukun fi'liyah, gerakan takbiratul ihram, gerakan ruku, gerakan iktidal, gerakan sujud, sampai nanti gerakan tahiyat akhir juga sama. Namun yang bisa membuat kita memperoleh tambahan wawasan bahwa pertama harus kita ketahui secara pastinya bahwa rukun sholat itu ada 13 ya nak ya. Rukun sholat ada 13. Satu, niat. Niat ini mahalun niat fil qalbi, boleh wajibnya dalam hati dan disunahkan mengucapkan litasyahuda al-qalb, karena untuk meyakinkan hati kita bahwa kita lebih mantap ya kalau diucapkan secara jelas ya, dengan mengucapkan usolli dan seterusnya. Rukun kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sambil mengangkat kedua tangan kita mengucapkan Allahu Akbar. Ketiga, berdiri bagi yang mampu. Ini bagi yang mampu, kalau enggak tentunya mendapat rukhsah atau keringanan. Keempat, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rokaatnya. Jadi setiap rokaat kita wajib membaca Fatihah karena termasuk rukun. 5, ruku disertai tumak nina. Tumak nina itu kadarnya membaca subhanallah kalau di dalam sholat ya. Kalau di antara dua khutbah ya
antara kita membaca surat Al-Ikhlas ya. Ini yang dimaksud tumakninah adalah ada jeda ya, supaya terjadi jelas jarak rukun satu dengan rukun yang lain. Yang keenam, i'tidal, bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang ketujuh, sujud 2 kali disertai tumakninah. Jangan buru-buru ya nak ya. Semakin lama kita bersujud, maka akan semakin baik. Kedelapan, duduk di antara 2 sujud. Membaca Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. 9, duduk tasyahud disertai tumakninah. Yang dimaksud tasyahud akhir, ini kan rukun ya. Sedangkan kalau tasyahud awal kan sunnah ab'ad, termasuk sunnah ab'ad. Meskipun kalau lupa kita disunahkan pula untuk melaksanakan sujud sahwi. Setelah tasyahud ataupun tahiyat akhir, yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Berarti bacaannya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah seterusnya. Sampai bacaan yang ke-11 dilanjut dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita. Begitu. Ke-12 membaca salam yang pertama. Ini salam yang pertama termasuk rukun. Yang ke-13 ini harus berurutan. Disebut dengan tartib. Tartib itu antara rukun yang satu dengan yang lain tidak boleh tertukar-tukar. Harus berurutan 1, 2, sampai 13. Ini merupakan beberapa perbedaan. Kenapa kok ada yang menyebutkan rukun sholat itu 14. Kalau 13 tentunya ini yang pokok ya nak ya. Bagaimana kalau yang menyebutkan rukun sholat itu ada 14? Ini yang dimaksud adalah rukun sholat yang 13 tadi ditambah tumakninah. Jadi tumakninah dihitung 1. 13 tambah 1 sama dengan 14. Ada pula yang berpendapat, ini secara rincian saja, rukun sholat itu ada 17. Berarti rukun sholat yang 13 itu ditambah tumakninahnya pada saat ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. 13 tambah 4 kan menjadi 17. Ini hanya untuk menambah wawasan kepada kita. Cara keseluruhan melaksanakan sholat sunnah ataupun juga sholat wajib itu sama di dalam bacaan sholatnya, sama dalam gerakan sholatnya. Tetapi di dalam prakteknya, praktek pelaksanaannya ada ciri khas masing-masing. Ini ada perbedaan yang spesifik ya, perbedaan yang menonjol. Pertama, ketika melaksanakan sholat Aidain, yaitu Idul Adha ataupun Idul Fitri. Melaksanakan sholat ini beda dengan sholat lain. Bukan beda gerakan dan bukan beda bacaan, tapi prakteknya. Di mana pada saat kita melaksanakan sholat Id, rakaat pertama kita melaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Ini selain daripada takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, kita melaksanakan takbir 7 kali lagi. Pada rakaat yang kedua, dari kita duduk, kemudian takbir intikal sampai berdiri, kita melaksanakan takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai takbir yang kelima, baru membaca surat Al-Fatihah lagi. Kemudian sholat khusyufain ya, sholat gerhana. Kalau khusuf berarti gerhana bulan, kalau khusuf berarti gerhana matahari. Apa ciri khas sholat gerhana ini? Pada setiap rokaatnya terdapat
2 kali membaca surat Fatihah dan 2 kali melaksanakan ruku. Jadi kita sudah baca Fatihah, membaca surat pilihan lain, ruku, iktidal, baca Fatihah lagi, baca surat lain, ruku lagi, iktidal yang kedua, langsung menuju sujud ya. Maka sholat gerhana ini yang dilaksanakan 2 rakaat secara keseluruhan di dalam 1 rakaat terdapat 2 kali ruku dan 2 kali membaca surat Fatihah. Kalau 2 rakaat tinggal kali 2. Berarti membaca surat Fatihahnya 4 kali dan terdapat pula ruku sebanyak 4 kali. Berikutnya perbedaan sholat yang sangat spesifik adalah sholat tasbih ya. Di mana kita melaksanakan sholat tasbih minimal seumur hidup kita itu sekali. Apa yang membedakan? Di dalam melaksanakan sholat tasbih, maka di dalam sholat itu banyak sekali kita membaca tasbih. Apa bacaan tasbih? Isinya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pada rakaat pertama, setelah kita membaca surat Fatihah dan surat lain, ditambah membaca 15 kali baca tasbih. Jadi setelah baca Fatihah, baca surat pilihan lain, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Saat ruku, sesudah membaca subhana rabbiyal azimi, ditambah baca tasbih 10 kali. Saat iktidal, sami Allahu liman hamidah, ditambah membaca tasbih 10 kali. Begitu pula saat sujud, sesudah membaca subhana rabbiyal a'la, ditambah membaca tasbih 10 kali. Berarti ini membaca tasbih dalam sholat tasbih itu berjumlah setiap rakaatnya ada 75. Kalau kita melaksanakan 4 rakaat berarti tinggal kalikan 75 kali 4 sama dengan 300 kali kita membaca tasbih.